Sahabat terkasih, masihkah ada harapan untuk kita menjalani hidup saat ini? Atau apakah kita justru terkurung di dalam pandemi yang sedang terjadi? Ada begitu banyak berita-berita buruk yang menyesatkan harapan kita. Ada begitu banyak hal-hal yang tak bisa kita pahami. Memang, sebelum pandemi datang, dunia seakan berada dalam genggaman tangan kita. Tapi sekarang, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dunia. COVID-19 membuat kita kembali menjadi seorang anak kecil yang sedang mencari keberadaan ayahnya. Lantas kita bertanya, sesungguhnya di mana Allah di tengah pandemi ini? Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kita harap semua hal baik terjadi pada teman-teman dan kita semua di sini ya kan? Bener banget, apalagi di tengah situasi yang kayak gini, pandemi yang kayak gini, kita selalu berharap yang terbaik yang terjadi pada kita ya. Betul, dan gak terasa juga nih Kak, udah 2 bulan lebih kita gak bertatap Bener banget. di gereja. Kangen ya. Kangen banget, kita udah lama gak nyanyi bareng, ibadah bareng, dan melakukan hal-hal lainnya. Ya, kita biasa makan-makan bareng juga di sini ya nggak sih? GPIB nggak terlepas dari makan-makan ya pastinya. Nah, tapi Kak, gak perlu khawatir lagi kalau kita nggak bisa bertatap muka langsung, karena kita bisa ketemu melalui satu acara. Apa itu acaranya? Namanya Open Show. Wow, apa itu Open Show? Open Show adalah obrolan pengharapan. Dan selamat datang di Open Show. Saat ini, sekarang kita sudah punya narasumber untuk kita berdiskusi bersama, kita berrefleksi bersama. Siapa itu narasumber kita? Narasumber yang paling dikenal oleh Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Siapa tuh? Siapa Kak? Siapa ya? Bapak Pendeta Richard Tundo. Bapak Pendeta Richard. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. juga. Sehat Bapak? Sehat. Dan ya Pak, sekarang nih Pak, banyak dari kita nih ya, kita udah bosen di rumah terus. Betul. Gak ada kerjaan di rumah. Kegiatannya itu lagi ya Kak. Kerja, nyuci piring, nyapu, ngepel. Betul, curhat banget kita. Jadi kita udah pada bosen, udah gelisah gitu Pak. Dan banyak juga yang mengalami kesulitan Kak dengan adanya COVID-19 ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tertahan tenaga medis kan nggak bisa pulang ke rumah berjumpa dengan keluarga. Prihatin banget ya dengan kondisi yang kayak gini. Iya. Iya gitu Pak. Nah Pak, untuk situasi yang kayak gini Pak, situasi yang sulit sekarang ini, banyak banget Pak berita-berita yang kita nggak tahu kebenarannya, yang kita juga Masih simpang siur ya Kak. Kita nggak bisa memfilter itu semua. Nah itu yang membuat kita semakin kayak Kebingungan pengharapan dan gitu kehilangan ya. pengharapan. Kehilangan pengharapan. Kita Padahal bertanya-tanya tentang di mana Allah di tengah pandemi itu. kemana sih Allah kok ini pandemi nggak hilang-hilang kayak gitu loh Pak. Ya, terima kasih untuk Morla, untuk Dina yang sudah membagi ya pengalaman untuk berdiskusi. Ya, tujuannya pasti kita ingin menguatkan ya jemaat, khususnya adik-adik kita yang masih muda-mudi. Yang pertama yang Bapak mau katakan, iman itu tidak boleh tergantung dengan keadaan. Kalau tergantung dengan keadaan, maka kita bisa putus asa, putus harap. Ya, iman itu harus mempengaruhi keadaan kita. Dan itu akan membuat jati diri kita sebagai orang Kristen. Banget. Oke Pak, sekarang kita langsung masuk aja nih Pak ke topiknya nih. Ya. Di manakah Allah di tengah pandemi? Kalau menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih pandangan Bapak tentang melihat
kejadian COVID-19 ini? Ya, baik, terima kasih Dina dan Morla. Kalau dalam pemahaman Bapak ya, ada ungkapan God is there. Allah itu ada di mana-mana. Ya. Jadi Allah itu tidak berdiam diri. Tetapi Allah itu mengendalikan segala sesuatu termasuk dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi Allah ada di God is there kata Bapak. Dan tapi nih Pak, banyak orang yang berpikir kalau Tuhan sebenarnya ada dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemudian mengapa kita sebagai manusia mengalami dampak-dampak dari COVID-19 ini Pak? Dampaknya ada banyak Pak, misalkan ekonomi, sosial, psikologis, bahkan dalam romantisme hubungan kita gitu ya Pak. Nah, gimana nih pendapat Bapak tentang dampak-dampak yang sudah dialami? Karena yang terdampak bukan cuma orang-orang jahat gitu, bukan cuma orang-orang yang misalkan pada kesehariannya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi semua manusia terdampak, semua agama terdampak, semua suku bahkan negara terdampak. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, kalau menurut pendapat saya yang sederhana ini, saya kembali kepada pernyataan Allah itu ada di mana-mana dulu. Kalau saya sebagai orang percaya itu, saya pasti ingat apa yang dikatakan surat Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita bicara aspek wabah, aspek penyakit, itu bukan hal yang baru di dalam dunia perjanjian lama maupun dunia perjanjian baru. Karena itu memang sudah lama terjadi. Dengan berbagai macam nama penyakit atau wabah. Jadi bagi Bapak itu tidak terlalu lagi mengherankan, tidak terlalu lagi mengejutkan itu. Tapi gimana tuh Pak? Ya walaupun ini tidak mengherankan bagi Bapak mungkin ya, tapi ini mengherankan bagi semua jemaat nih Pak. Ini mengejutkan bagi kita semua nih, yang kita belum, ya kita mungkin gak menelaah perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi kita hidup di dunia sekarang dan kita bertemu dengan sebuah pandemi ini, lalu kita merasakan dampaknya juga, dampak ekonomi, dampak sosial, dan mungkin jadi tekanan-tekanan itu menghimpit kita gitu ya Kak. Jadi kita sulit untuk tetap berharap kepada Tuhan, walaupun kita mungkin percaya dan kita beriman bahwa kepada Tuhan gitu ya, tapi tetap ketika kita dihimpit oleh tekanan lingkungan, kita merasa kehilangan harapan gitu Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang sebagaimana tadi Bapak sudah katakan, kalau dalam kehidupan orang percaya atau Kristen itu, masalah penyakit, wabah, bencana itu bukan hal yang baru. Ya, walaupun kita harus katakan penyakit itu selalu misteri. Ya, karena dia datang tanpa kita undang. Ya, dan itu yang membuat banyak manusia terkejut. Nah, kalau sebagai orang-orang percaya anak Tuhan, itu kita diajar bagaimana kita tahan uji terhadap setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Dan tahan uji di sini termasuk bagaimana kita bisa menyikapi kehadiran virus Corona 19 ini dengan positif. Positif. Ya. Karena Allah itu turut bekerja di dalam segala hal. Positifnya nih Pak, dalam hal ini kayak gimana nih positif? Yang pertama yang paling positif menurut hemat Bapak, polusi udara itu bersih. Benar banget. Ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut juga bebas. Tidak ada pembuangan gas emisi. Dengan keterbatasan kendaraan itu. PSBB ya. PSBB singkatannya apa tuh Pak? Pembatasan sosial berskala besar, bukan pembatasan sosial basa-basi ya. Oke, ingat ya teman-teman. Pembatasan sosial berskala besar, bukan basa-basi. Tolong dicatat. Yang kedua, positifnya itu menurut Bapak, kita konsepnya kembali kepada home, bukan house. Home, apa tuh Pak bedanya home sama? Kalau house itu menyangkut perangkat di dalam rumah, furniturnya, mebelnya, hiasannya yang mahal-mahal.
Tetapi kalau menyangkut home itu bicara tentang orangnya yang berkumpul, yang saling menggumuli, saling mendoakan dan saling menguatkan. Jadi dengan ada virus corona ini, menurut Bapak, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Maksudnya kayak komunitas gitu ya? Komunitas keluarga sebagai jemaat kecil, ya. Kapan lagi ya kan Kak, kalau bukan Natal dan Tahun Baru kita beribadah di rumah. Itu maksud Bapak. Minggu kita beribadah bareng. 2 bulan loh. Ya. 2 bulan. Dan itu membuat kita harus bersyukur. Karena waktu yang banyak terbuang karena kerja, karena kuliah, ya karena usaha. Nah, dengan adanya virus corona 19 ini membuat kita harus berada di dalam rumah masing-masing. Jadi bagi Bapak itu kita bisa lebih dekat, saling mengenal dengan anggota keluarga kita, ya. Positifnya. Nah, yang ketiga, dengan adanya virus corona 19 itu mengajarkan kita tentang jemaat yang diawali dari keluarga, rumah masing-masing. Kalau selama ini kita perhatikan di gereja, ya, anaknya sekolah minggu, PAPT IMPA, mamanya masuk jam 6, bapaknya masuk jam 9, kakak adiknya masuk jam 18.00. Itu semua sudah berpisah. Tapi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah masing-masing, salah satunya, nah di situ kita bisa kumpul. Begitu. Melakukan ibadah intergenerasi. Ya, itu maksud Bapak. Jadi luar biasa itu ya pengaruh positifnya. Nah, yang terakhir menurut Bapak, virus corona ini membuat kita bisa belajar tentang bersih-bersih rumah yang selama ini tangannya halus, takut kasar, cuci piring, kerja sendiri, masak sendiri, bahkan ada yang memotong rambutnya sendiri dengan memakai alat. Ya, begitu. Jadi memang dampaknya itu menurut Pak Pendeta luar biasa positifnya. Jadi melakukan banyak hal bermanfaat yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan ya Kak ya. Biasanya pulang ke rumah udah tinggal tidur, tinggal makan. Sekarang kita dari pagi sampai malam di rumah terus. Ya, nah menurut Bapak itu bukan mengharuskan kita bete kan? Mengharuskan kita berdiam diri. Karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan ataupun pelayanan yang bisa kita lakukan dari dalam rumah kita sendiri. Itu. Tapi Pak, ya oke, kita memang harus menghapuskan atau menyingkirkan pikiran-pikiran negatif itu supaya kita nggak bosan di rumah. Iya. Ya. Benar banget. Oke, berarti kita harus menangkis itu semua. Iya. Benar. Sekarang nih Pak, Ya. di tengah keseharian kita di rumah, di tengah kegelisahan kita yang kita mikir negatif tadi, karena kita udah kehilangan pekerjaan, kita udah bosan. Semua dampak-dampak. Iya, dampak-dampaknya. Mungkin ada yang LDR juga, gitu kan. Sedih banget itu kan. Nah, itu kan semakin membuat pikiran orang itu semakin memperburuk kondisi dirinya gitu, Pak. Lalu ditambah lagi nih, Pak, sama ada berita-berita media yang kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak tahu kepastiannya, dan itu kita terima, dan itu gitu, Pak. Ya. Kayak Berita hoax ya kan? berita hoax, konspirasi. Kalau menurut hemat Bapak, harus ditanya relasi spiritualnya dengan Tuhan. Ya. Apakah dia benar-benar akrab? Dia percaya pada Tuhan? Karena dalam Injil Yohanes, Yesus pernah katakan, jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya padaku. Yang menentukan itu saya punya iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, kecuali hidup kita itu hidup konsumeris, pola hidup hedonis. Yang mau berkelebihan, makan tidak secukupnya, tetapi makan sebanyak-banyaknya. Itu yang bisa membuat mental kita menjadi hancur.
Itu ya. Iya, sekarang emang kita udah melekat banget sih ya dengan konsumerisme itu ya, Mbak. Iya betul, hedon nggak bisa pokoknya Kak, kalau seharian tuh nggak jajan, nggak nongkrong, nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Ya itu pola hidup sekarang kan. Sekarang emang harus diakui ya. Mungkin ini saatnya kita untuk mengembalikan kembali ya Kak ya. Iya, itu salah satu juga manfaatnya. Itu yang disebut dengan hidup di dalam kesederhanaan. Hidup dalam Ya, atau di GPB dikembangkan itu namanya teologi uga harian. Ya, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, mental manusia suka yang banyak dan lebih. Banyaknya. Itu. Jadi Tuhan tidak menuntut hal-hal yang lebih. Ya. Ya, Dia memberikan itu apa yang kita butuhkan. Itu. Makanya Dia selalu ingatkan jangan pernah gelisah. Ya, itu akan timbul efek-efek psikologi nanti. Ya, sosial, ya, romantisisme. Itu janji Tuhan yang harus saya sampaikan kepada yang mendengar acara ini. Yaitu Morla dan Dina ya. Iya betul. Boleh diingat kembali ya teman-teman ya, bahwa kita harus hidup dalam kesederhanaan, kecukupan dan bukannya minta yang banyak-banyak. Jadi kesulitan hari ini cukuplah untuk hari ini. Hari ini. Hari besok Lain. lainnya Kesusahannya punya porsinya masing-masing. masing-masing. Itu ya. Jadi apa yang terjadi seharusnya tidak membuat kita kehilangan akal. Ya, tidak membuat hati kita itu cemas. Ya, itu menandakan bahwa kita tidak punya Allah. Ya, itu menandakan bahwa kita mengandalkan pada diri kita, kekuatan pada kita. Itu ya. Karena kita ini udah terlalu sering berrelasi dengan sesama kita yang horizontal, Betul Kak. Jadi kita lupa kepada yang vertikal gitu ya kepada Tuhan. Berarti maksud Bapak di sini di tengah pandemi yang kayak gini, di tengah berita-berita hoax yang menyebar banyak, berita-berita konspirasi, ya kita harus mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Iya. Begitu. Benar banget. Nah, kalau misalnya ini bisa ditambah ya, saya percaya banyak teman-teman kita yang menderita karena COVID-19. Bahkan ada yang meninggal. Ya, bahkan ada yang dikremasi, abunya masih disimpan. Ya, karena pembatasan sosial berskala besar, social distancing, physical distancing, ya membuat pelayanan itu pasti tidak maksimal. Nah, itu pasti bisa menimbulkan gejolak ya emosinya. Nah, makanya saya selalu ingatkan, ya hidup itu kan berasal dari Tuhan. Ya, corona itu hanya salah satu pemicu. Tetapi manusia mati itu realitas. Ada yang karena usia lanjut, ya, ada karena kecelakaan, tapi juga manusia ada mati karena kelalaiannya. Nah, karena itu disikapi dengan positif. Ya. Saya pernah katakan dalam renungan khotbah Mazmur 38 ayat 9. Itu mazmur yang bagi saya indah dalam masa pandemik. Karena ketika orang bicara dan bertanya di manakah Allah, itu pemazmur sudah bertanya duluan. Pada waktu dia sakit. Ya, itu. Nah, coba kalau punya Alkitab, ya, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Apakah Allah diam saja? Apakah ini hukuman Tuhan? Nah, itu dia apa yang jadi pertanyaan orang-orang di luar sana. Apakah ini adalah hukuman Tuhan supaya orang-orang berbalik kembali kepada Tuhan? Gimana nih Pak? Ya, saya belum berani mengatakan bahwa wabah itu bahagian dari hukuman Tuhan. Walaupun di dalam Alkitab banyak ayat yang mengacu pada itu. Ya, kalau manusia menderita, kalau manusia sakit, itu semua diakibatkan karena dosa. Bahkan kadang di dalam perjanjian lama Allah juga ya memakai malaikat untuk mengirim penyakit. Ya, itu sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang pastor dari
Amerika, ya itu. Nah, kalau menurut Bapak bukan persoalan apakah Allah yang membuat penderitaan itu, ya, tapi bagaimana manusia itu tetap bersandar dan bergantung pada Tuhan sehingga dia tidak kehilangan harapannya. Itu maksudnya Pak Pendeta. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini, wabah seperti ini, akhirnya kita sadar kita ini fana, kita ini lemah, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kadang manusia juga udah kelewat sombong ya. Kelewat sombong. Kemarin-kemarin nih dunia seakan-akan berada di dalam genggaman tangan ya, handphone. Kita bisa kemana-mana aja, kita bisa buka semuanya lewat sini. Tapi sekarang sekalipun kita bisa buka lewat sini, kita memang benar-benar partikel yang kecil di dalam alam semesta. Betul. Kita tidak sebesar yang kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya ya Kak. Dunia merengkuh dunia itu nggak bisa. Benar. Jadi mau menyadarkan kita bahwa kita ini harus terus bergantung kepada Tuhan. Itu membuat mengapa penderitaan itu harus dinikmati. Dinikmati. Dan kita berdamai. Nah, ini yang kata Pak Jokowi kan, kita harus berdamai dengan Ya. Itu gimana tuh pandangan Bapak tuh? Ya, kalau menurut pandangan Bapak berdamai dengan corona bukan berarti tidak ada usaha. Ya. Tapi dengan upaya-upaya manusia, dengan keilmuan manusia itu, ya, manusia tidak bisa menolak kedatangan corona itu karena itu sudah menjadi kenyataan dan itu sudah menjadi wabah, ya, di berapa ratus negara, ya, termasuk di negara yang kita cintai. Nah, persoalannya kalau kita ingin berdamai dengan corona itu, kita ikut pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan pemerintah. Nah, betul sekali itu. Ya, tidak mudik, ya, tidak pergi ke kerumunan-kerumunan banyak orang, ya, itu. Kalau kita pulang cuci tangan, ya, mandi, itu menggunakan masker. Nah, itu maksudnya yang disebut dengan kita bisa berdamai dengan corona. Itu ya. Itu pendapat Bapak. Sekarang nih Pak, Iya. kita masuk kepada conclusion. Iya. Kesimpulannya Pak, dari berbagai dampak yang diderita sama manusia nih Pak, bagaimana caranya manusia bisa tetap melihat kasih Allah di tengah pandemi ini, Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya selalu ingat ya, ketika Tuhan menyelamatkan manusia lewat Nuh, ya, Dia buat sebuah tanda yang dinamakan pelangi. Itu janji Tuhan, tidak akan menghukum umat manusia. Ya. Nah, jadi dengan peristiwa pandemi Corona 19 ini, saya tetap ingat pada janji Tuhan. Ya, bahwa Dia tidak akan menghukum manusia. Maka saya sikapi itu wabah sebagai apa? Sebagai kenyataan dan keniscayaan yang mengharuskan saya dan manusia lain untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, karena satu waktu pasti badai ini akan berlalu. Nah, itu ya. Intinya kita harus menikmati penderitaan Dan kita tetap bergantung pada Tuhan, Kak. Kita percaya pada janji Tuhan. Selama pelangi ada, janji Tuhan masih terlukis di langit itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan untuk orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang karena corona penyebabnya dia meninggal, ya, itu tidak usah khawatir. Kita baru saja merayakan kenaikan. Ya. Jadi makna kenaikan itu apa? Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, itu kita punya pengharapan. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya, ini hanya sementara. Nah, itu untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesedihan karena kehilangan. Ya, itu. Ya, berarti intinya kita jemaat pengharapan nih. Jangan sampai kita kehilangan Harapan. Betul sekali. Dengan itu tadi kita harus berpikir secara positif, gak negatif thinking, dan
kita Dan menjalankan terus berharap kepada Tuhan. dengan menjalankan peraturan pemerintah tentunya yang merupakan hamba Tuhan juga ya. Iya, dan selalu percaya janji Tuhan selama pelangi itu masih terlukis. Dia akan menyertai kita kan. Amin. Ingat apa yang Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Bukan berarti tidak ada penderitaan kan? Tidak ada wabah dan penyakit. Itu maksudnya daripada ucapan janji Yesus. Ya. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Terima kasih. Untuk hari ini semoga apa yang telah kita diskusikan bersama itu bisa menguatkan pengharapan kita bersama ya Pak ya. Amin. Harapan dan semua orang yang menyaksikan. Iya dong tentunya. Itu dia perbincangan kita tadi Kak, tapi nggak cuma sampai di sini aja. Kita masih punya banyak video-video lainnya dengan topik dan pembicara-pembicara kece. Untuk itu jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kita di bawah ini dan YouTube kita juga. YouTube kita. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Sampai jumpa. Tetap di Open Show. Bye bye. Dadah.